Ya, puji nama Tuhan, Shalom. Kita boleh bertemu kembali oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan di hari yang baru ini. Kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau terlebih dahulu untuk berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau pada hari ini kami boleh bersyukur menikmati segala anugerah dan berkat yang Tuhan berikan di hari yang baru. Kalau sebentar kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, Tuhan memberkati kami dan mengurapi kami, sehingga kami boleh hidup kami selalu dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini kita mau belajar di dalam Matius pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-20. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ya, puji nama Tuhan. Di sini kita bisa melihat satu kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan sejenak di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi perenungan di pagi hari ini adalah motivasi mengikut Yesus. Ketika kita berbicara tentang motivasi, setiap kehidupan kita pasti ada motivasi di dalam setiap kehidupan kita, baik kita bekerja maupun kita melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, untuk pelayanan kita di dalam kita mengikut Tuhan, maka kita mau merenungkan sejenak apa yang menjadi motivasi kita. Seringkali kalau kita melihat bahwa mengikut Yesus, melayani Tuhan, tampak yang kita lihat sepintas kelihatannya mengikut Yesus sangat menyenangkan. Ketika kita melihat bahwa melayani Tuhan, mengikut Yesus adalah perkara hal yang sangat mudah untuk kita perhatikan secara sepintas. Namun kalau kita meneliti lebih dalam lagi, maka kalau kita lihat bahwa mengikut Yesus ada satu proses yang harus kita renungkan, di mana ada komitmen yang harus kita ambil, adanya keseriusan yang sungguh-sungguh di dalam kita mengikut Tuhan. Bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar rame-rame seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-18, mereka berbondong-bondong mengikut Yesus. Ketika kita merenungkan sejenak, begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikut Yesus kemana saja. Tetapi kalau kita lihat akhirnya kita bisa melihat bahwa orang yang berbondong-bondong itu telah lari, telah menghilang, telah berubah sikapnya saat Tuhan Yesus ditangkap. Nah, di sini kita bisa melihat dan merenungkan motivasi apa yang harus kita renungkan. Ketika kita mengikut Tuhan, adanya satu motivasi yang sungguh-sungguh, bela kita melakukan dengan keseriusan, bukan asal ikut, tetapi satu komitmen yang harus kita ambil dalam hidup kita. Karena itu jangan bangga mengatakan sudah melayani Tuhan, jangan bangga menjadi murid Kristus, tetapi di dalam kehidupan kita tidak memiliki motivasi yang benar di dalam melayani Tuhan. Apa yang menjadi motivasi kita di dalam mengikut Tuhan? Kalau kita melihat di sini, begitu banyak orang yang berbondong-bondong di dalam ayat yang ke-18 membuktikan bahwa apa? Mereka hanya ingin melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di dalam ayat sebelumnya, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan orang yang sakit. Dan di sini kita bisa melihat bahwa mereka hanya melihat mujizat. Mereka hanya melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam pelayanannya. Ketika kita melihat mujizat-mujizat Tuhan Yesus, pasti kita sangat senang. Orang sakit disembuhkan, orang buta bisa melihat. Adalah satu bukti mujizat-mujizat yang sangat luar biasa yang Tuhan Yesus tunjukkan, yang terkadang membuat kita menjadi ikut-ikutan melihat dan mau mengikut Tuhan ketika melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Namun ketika satu proses Tuhan izinkan dalam hidup kita, bagaimana sikap kita ketika kita melayani Tuhan? Karena itu kita mau melihat apa yang menjadi motivasi kita.
Kalau kita lihat Tuhan Yesus pernah membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Dengan kata lain bahwa mereka juga melihat bahwa mengikut Tuhan Yesus bukan hanya melihat mujizat, tetapi juga memperoleh berkat secara jasmani. Kehidupan mereka ada berkat di mana dia tidak kekurangan. Nah, jadi kalau kita lihat begitu banyak orang yang memiliki orientasi motivasinya berbeda-beda. Namun di pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita mau memiliki motivasi yang benar. Jangan kita semangat menggebu-gebu ketika kita memperoleh atau melihat mujizat. Kehidupan kita memperoleh berkat-berkat Tuhan. Namun ketika Tuhan izinkan dalam mengikut Tuhan, maka kita bisa berubah di dalam hidup kita. Apa yang sudah menjadi motivasi kita yang benar, memang kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Biarlah itu melekat di dalam hidup kita untuk kita terus melayani Tuhan. Kita tidak mencari keuntungan, kita tidak cari posisi, tetapi kita memiliki satu tujuan di mana kita melayani Tuhan. Memiliki satu motivasi yang benar hanya untuk melakukan kehendak Tuhan atas hidup kita. Biarlah kita merenungkan di dalam motivasi kita. Jangan kita berubah di saat kita mengalami tekanan. Di saat-saat kita punya tantangan, motivasi kita menjadi berubah. Berapa banyak anak-anak Tuhan bisa berubah motivasinya, mengikut Tuhan, menjadi meninggalkan Tuhan karena banyak tekanan dalam hidup. Di pagi hari ini kita boleh belajar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika ada seorang ahli Taurat mengatakan, "Guru, aku mau mengikut Engkau." Tuhan Yesus tidak meluruskan dalam artian menjawab iya atau tidak, tetapi dia mengatakan di dalam ayat yang ke-20, dikatakan Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Satu jawaban yang perlu kita renungkan kembali, apakah kita mau menerima jawaban yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang Taurat tersebut. Karena itu kita bisa melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus, di mana Tuhan Yesus tidak langsung merespon karena dia ingin melihat apakah seorang ahli Taurat itu memiliki keseriusan di dalam melayani Tuhan atau di dalam mengikut Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Banyak orang memiliki motivasi-motivasi yang berubah di saat dia pertama kali sungguh-sungguh melayani Tuhan, lalu dia mengalami satu perubahan sehingga terseriplah motivasi-motivasi yang tidak baik. Karena itu di pagi hari ini kita diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan untuk kita memiliki motivasi setia kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, menjadi murid Tuhan dengan kesungguhan hati kita, dengan motivasi yang benar, sehingga kita tidak akan menjadi kecewa. Kita tidak akan menjadi pribadi-pribadi yang mundur, meskipun ada tantangan, ada pergumulan, namun kita tetap kuat di dalam kita mengikut Tuhan. Di dalam Alkitab ada seorang yang bernama Demas, yang begitu setia melayani bersama dengan Rasul Paulus. Namun ketika semakin hari dia semakin lihat bahwa tantangan melayani Tuhan begitu berat, akhirnya dia meninggalkan Kristus. Contoh ini sangat nyata yang seringkali kita jumpai dalam kehidupan kita, di sekeliling kita, untuk kita bisa merenungkan kembali apa yang menjadi motivasi kita di dalam kita mengikut Tuhan. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini membawa kita semuanya untuk merenungkan kembali di dalam kehidupan kita, apakah motivasi kita di dalam mengikut Tuhan. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini bisa mengingatkan kembali, membuat kita mengoreksi diri kita, mengatur kembali sikap dan komitmen kita di dalam kita mengikut Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kita semuanya, dan di pagi hari ini kita boleh melangkah dengan motivasi yang benar bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami,
memotivasi kami untuk kembali setia di dalam mengikut Engkau. Tuhan memberkati setiap kami yang saat ini mengalami berbagai macam persoalan dan pergumulan. Kami percaya Tuhan Yesus tidak meninggalkan kami, justru Tuhan akan memberikan pertolongan di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati setiap kami yang mengalami kelemahan tubuh, pergumulan yang berat, jalan buntu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kemenangan, kesembuhan, dan mujizat di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan tetap menyertai kami, memberkati kami, apapun yang kami kerjakan di dalam Tuhan boleh berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.